Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajologi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga. Hari ini saya lagi ada di Jepang, tepatnya di kota Nagoya. Kenapa saya lagi ada di sini sekarang? Karena saya di hari Sabtu Minggu nanti akan datang ke kejuaraan Bradley Cup Challenge ya. Sebuah kompetisi off-road di Jepang yang udah legendaris, udah lebih dari 25 tahun ada. Dan biasanya dari dulu cuma ngelihat kayak di majalah atau nonton videonya. Tapi di tahun ini, alhamdulillah dapat kesempatan untuk datang ke sini. Kesininya sama siapa? Sama teman-teman dari Asko Motorsport ya, sebagai distributor dari Bradley Wheels untuk di Indonesia. Nah, tapi ternyata teman-teman, saya diundang ke sini tuh nggak cuma sebagai penonton aja nanti, tapi sebagai salah satu peserta. Wah, ini benar-benar sebuah mimpi yang jadi kenyataan ya. Dimana yang saya tahu selama ini pesertanya hanya Jepang aja, tapi sekarang ini perdana akan ada dari luar Jepang, yaitu saya mewakili Indonesia. Luar biasa teman-teman. Nah, hari ini saya lagi ada di kantor dan juga store dari 4x4 Engineering. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, 4x4 Engineering itu adalah perusahaan 4x4 di Jepang yang udah puluhan tahun ada, dan salah satu produknya adalah velg Bradley. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bradley itu sebenarnya adalah sebuah model. Kalau kita ngomongin mereknya, sebenarnya mereknya itu adalah 4x4 Engineering. Dan di store-nya ini teman-teman, nggak cuma di display berbagai macam mobil yang ditempelin produk dari 4x4 Engineering, tapi juga langsung ada store-nya untuk kita ngelihat segala macam produk-produk dari Bradley dan juga yang lainnya. Asik banget sih. Kita sambil muter kali ya. Nah, jadi ini pertama yang ada di sebelah saya, ini velg Bradley yang varian Forge ya. Nah, kalau misalnya kita bilangnya nih yang Takumi nih, model yang seperti ini. Ini termasuk model yang baru, yang mana pertama kali saya sih ngelihatnya justru pas lagi ikutan kejuaraan ASCR. Ada beberapa peserta yang pakai ini dan jujur langsung jatuh cinta sih. Desainnya tetap kayak yang kita banyak kenal, 5-spoke gitu ya, atau palang 5, tapi bedanya tetap lebih dibikin modern lagi, dan velgnya kalau yang Takumi ini dia jenisnya Forge. Kemudian kalau geser ke sini, kayak misalnya ini nih. Nah, ini kan yang banyak udah orang tahu nih, Bradley V. Jadi Bradley V ini kan emang kalau misalnya kita ngeliat di Indonesia, mungkin banyak dipakai di Land Cruiser ya. Sekarang untuk yang Jimny baru juga udah mulai rame yang pakai. Tapi sebenarnya kalau ngomongin di Jepangnya sendiri, udah banyak juga dipakai dari misalnya Land Cruiser atau Jimny generasi-generasi yang sebelumnya. Dan yang menarik teman-teman, ini nih. Ini digunakan di Jimny yang generasi ketiga, atau yang kita lebih kenalnya Jimny White ya teman-teman ya. Ini dipakai oleh Satoshi Takeno dari Jepang. Dia adalah pembalap yang menjadi salah satu kompetitor saya juga di ASCR, dan ini dia velgnya yang persis digunakan. Ini ada bagian yang udah peangnya di sini. Katanya sempat ngalamin crash, tapi dengan kondisi kayak gini dan bannya udah kelepas, dia tetap bisa sampai ke finish yang jaraknya masih cukup jauh. Ini sih ada fotonya nih kecil di bagian sini nih. Masih liatin waktu. Nah, dia tinggal sisa 3 ban aja ya. Satu velg udah nggak ada temen bannya. Nah, kalau RG ini sebenarnya adalah model lain ya, di luar dari Bradley. Jadi 4x4 Engineering juga ada yang brand RG ini, dan ini juga sama dijual juga di Indonesia. Modelnya lebih ke street ya kalau saya lihat ya, lebih ke arah yang luxury, lebih ke arah yang untuk orang pakainya on-road. Nah, model-modelnya itu yang RG ini. Yang ini nggak kalah menarik teman-teman. Jadi ini velg Bradley yang ini dia digunakan di Rally Dakar. Persisnya waktu namanya masih Paris Dakar. Dia 3 piece teman-teman, tapi ternyata saat itu memang masih jatuhnya masih riset, masih R&D. Jadi setelah ikut Paris Dakar, justru Bradley itu mulai bikinnya velgnya jadi yang 1 piece, bukan yang 3 piece lagi. Nah, selain velg-velg yang jadul kayak gini, ternyata di sini juga di display beberapa velg yang emang udah discontinue ya. Yang paling menarik buat saya ini nih. Ini adalah Bradley EX kalau nggak salah namanya teman-teman. Dan ini udah ada dari tahun 90-an. Ini adalah desain yang
menurut saya sangat spesial karena alhamdulillah dulu sempat pakai ini di FJ40 Serigala Militia. Salah satu velg favorit saya yang udah saya punya tuh kayaknya 15 tahun yang lalu tuh. Akhirnya ketemu juga nih versi yang masih mulusnya di sini nih. Old school banget nih. Rare nih jatuhnya nih. Kemudian teman-teman, kalau ngomongin brand 4x4 Engineering, ternyata dia nggak cuma produksi velg kayak misalnya Bradley atau RG, tapi ada juga suspension kit. Namanya adalah Country. Dan Country Suspension Kit ini dia juga ada untuk Jimny atau untuk Land Cruiser, untuk Hilux dan lain-lain. Dia modelnya jadi macam-macam ya. Ada yang misalnya adjustable shock, kayak ini buat Jimny, plus sama pernya. Naiknya tuh 2 inch. Tapi ada juga yang model coilover kayak gini nih. Misalnya model seperti ini, atau model yang dia gede, ini cupnya. Dan ini semua ya boleh dibilang sih Japan made ya teman-teman ya. Kalau kalian mungkin tahu banyak lift kit suspensi buat off-road itu misalnya Australia atau Thailand atau Amerika. Nah, Jepang itu juga ada nih keluaran dari 4x4 Engineering ini. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman buat tour singkatnya. Nah, sekarang saya mau langsung ketemu dengan Bradley Wheels Indonesia. Ada Ko Victor di sini. Halo Ko, apa kabar? Baik. Wah, thank you nih udah diajakin ke sini. Iya. Sebuah mimpi jadi kenyataan nih. Iya, thank you banget. Ya kan soalnya kan emang kan si Mas J itu udah dari dulu tuh ya sempet pakai velg Bradley yang waktu itu si Mas ceritain kan udah lama. Tahu-tahu sekarang udah ada lagi di Indo gitu ya. Benar. Terus sekarang kesampean lagi nih. Kita bentar lagi kita mau ikutin eventnya lah gitu. Bradley Cup. Wah. Benar-benar luar biasa sih. Biasanya soalnya cuma paling nonton di video gitu kan, dulu lihat di majalah. Iya, betul. Nah, kita akan lihat langsung deh, dan ngerasain langsung. Nah, kalau ngomong-ngomong, tadi kan udah sempat muter sedikit sambil ngelihat produk Bradley yang ada. Nah, ini yang di belakang kita, di LC250 ini kayaknya saya belum pernah lihat nih buat speknya. Iya, betul. Jadi emang sih yang si Bradley ini, dia baru ngeluarin nih Mas 20 inch-nya. 20 inch? 20 inch. Oke. Nah, bedanya nih, ininya. Ini sekarang tuh di grafir nih. Di grafir ya? Grafir 20 inch. Nah, karena kan semua banyak request tuh. Karena kan sekarang emang dari dulu tuh 4x4 itu tuh banyak kan dia jualnya tuh hanya di Jepang aja tuh Mas. Oke. Dia nggak mau tuh overseas. Nah, karena sekarang semua udah beda manajemen, nah ini sekarang mereka mau overseas. Nah, ketika banyak kayak di Indonesia, di Asia, di Thailand, Filipina, even di Australia, di USA juga mereka butuh nih spek-spek velg yang 20 segala semua, makanya mereka bikin gitu. Dan 20 ini berarti ini untuk di Indonesia pun juga available juga ya? Iya, ini untuk dari Bradley Wheels Indonya itu udah available nih sekarang. Bener-bener baru nyampe sebelum kita berangkat tuh Mas. Oh gitu? Iya, pas banget berarti. 4-5 hari deh sebelum kita berangkat ini nyampe gitu. Gitu. Jadi emang ada buat Land Cruiser 250, 300, Mercedes G-Wagon sampai G63 tuh juga bisa. Terus Defender baru juga ada. Buat Defender baru juga ada Defender baru juga ada yang khusus yang 20 inch ini. Gitu. Kalau warnanya kok? Nah, warnanya sih ada bronze, hitam, sama satu lagi gunmetal. Gunmetal, bronze sama hitam ya? Betul, 3 warna gitu. Iya. Asik sini yang 20 nih. Soalnya biasanya kalau kita ngelihat kayak kalau yang di Jepang kan biasanya pakainya ringnya di bawah 20 ya. Kecil-kecil gitu. Makanya kan emang di Indonesia juga banyak permintaan Mas J. Oh banyak juga ya? Ada nggak nih yang 20-nya nih? Kadang-kadang kan orang kan pengennya kan agak sedikit gede gitu kan. Tergantung selera lah gitu kan. Nah ini makanya dari permintaan dari luar negeri itu cukup banyak lah. Dari negara-negara lain gitu. Makanya diadain bisa.
nongol lah istilahnya lah. Asik sih ini jadi salah satu yang juga jadi daya tarik nih buat saya nih teman-teman. Dan ini juga mobil kan yang kemarin di display di Tokyo Auto Salon ya. Betul, ini ya. betul. Ini juga pada banyak nanyain dan bikin gagal fokus juga. Iya nih. Akhirnya. Nah, kenapa gagal fokusnya? Karena kan sebenarnya gini, ini kan LC250 sama LC300 itu kan sama tuh Mas. Speknya kira-kira pakai offsetnya misalnya lebar 8,5 offsetnya 40 atau 50. Nah, ini yang dipakai di sini nih yang di display nih lebarnya 9, ET-nya 18. Nah, tapi dia bikin ini over fendernya. Over fendernya ya. Iya, karena kan tahu sendiri kan di Jepang itu strict, kagak boleh peleknya bannya itu atau peleknya lebih keluar kan. Ya. Istilahnya mereka bikinin kok juga gitu. Iya. Gitu. Ini jadi salah satu yang mungkin kalau misalnya kita nggak ngeh gitu kayak bingung juga apa yang bikin kelihatan lebih keker, lebih keren gitu kan. Iya benar. Pakainya ET-nya lebih keluar, ditambahin over fender dan ini juga produknya 4x4 engineering juga ya. Produknya 4x4 engineering juga. Asli keren. Oke. Thank you kok. Thank you. Siap. Nah teman-teman, sekarang kita udah geser ke Sanage Adventure Field. Ini adalah track off-road yang nanti hari Minggu akan jadi tempat dari Bradley Cup Challenge. Dan kendaraan yang akan saya gunakan sudah ada di sebelah saya teman-teman. Ini adalah sebuah Toyota Land Cruiser 70, di mana ini merupakan varian terbaru ya, tahun 2024, yang kini menggunakan mesin 1GD ya, turbo diesel 2,8 liter, dan sudah dimodifikasi dengan berbagai macam produk dari 4x4 Engineering. Pertama nih, dari yang paling kelihatan banget nih ya, yang bikin ganteng. Untuk velgnya menggunakan Bradley V, ini ukurannya adalah yang ring 17 teman-teman, dipadu dengan ban AT kasar 285/70, yang mana ini udah menjadi salah satu kombinasi yang cukup common di Jepang, termasuk untuk digunakan di kejuaraan Bradley Cup teman-teman. Nah, satu hal yang menarik yang saya suka dari LC70 ini, jadi kalau kita ngomongin regulasi untuk kendaraan di Jepang ya, apalagi kaitannya dengan modifikasi, kalau mobil itu dia bannya ya udah keluar dari si fendernya ya, udah nggak rata sama fender lagi, dia tuh sebenarnya ada aturannya yang tidak membolehkan hal tersebut. Karena dengan fitment ini udah agak lebih keluar, jadi 4x4 Engineering juga nambahin ada over fendernya. Jadi kayak tadi kalau kita sempat lihat pagi di LC250, di LC70 ini juga udah menggunakan over fender aftermarket keluaran mereka. Jadi secara overallnya stance-nya kayak lebih asik gitu ya. Balik lagi si ban velgnya jadi rata sama fendernya. Nah, geser ke depan, ini juga menarik banget. Tapi sayangnya ini masih sebuah konsep nih, prototype keluaran dari 4x4 Engineering juga. Yang mana bumper besinya ini, kalau buat saya ngelihat tracknya di Sanage ini banyak yang batu-batunya ya. Kayaknya emang minimal bumper depan mesti diganti pakai yang besi. Dan ini udah cocok banget pakai ini. Dan juga ditambahin ada Winch Warren varian Xeon ya, yang sintetik nih slingnya. Asik banget. Nah sementara teman-teman, salah satu yang udah dimodifikasinya lagi yaitu untuk shock cam mesin ya. Dimana kalau aslinya dari LC70 ini kan sampai sekarang pun dia masih pakai modelnya yang gagang manual ya. Dia posisinya ada di sini. Nah, kadang-kadang ada orang yang suka kayak, aduh sayang mobil udah keren-keren, udah mahal, apalagi kalau di Indo, tapi shocknya tuh, kap mesinnya masih pakai batang kayak gitu. Nah, jadi 4x4 Engineering, dia juga ngebikin si shock teleskopingnya ini buat kap mesin, dan dia bisa dibukanya ada 2 step ya, atau 2 level. Pertama yang segini, satunya lagi dia bisa dibuka yang untuk fullnya kayak gini. Jadi nyesuainya sama kebutuhan. Perintilan kecil tapi menurut saya sih sangat fungsional banget. Kemudian bagian suspensi di LC70 ini juga udah di-upgrade teman-teman. Dan dia menggunakan brand yang juga keluaran dari 4x4 Engineering, yaitu Country Suspension. Jadi Country Suspension ini, dia lift kitnya itu ngebuat LC70 ini naik 2 inch. Jadi kelengkapannya baik itu untuk coil springnya maupun untuk shock breakernya juga.
Kayaknya kalau kita ngomongin country suspension ini mungkin masih belum banyak yang tahu, tapi sekarang pun juga udah mulai tersedia di Indonesia. Mau itu misalnya untuk Jimny baru, ataupun ada untuk LC misalnya LC70 dan beberapa mobil lainnya yang juga terus mereka kembangkan teman-teman. Nah, kemudian untuk hari ini, atau lebih tepatnya untuk di weekend ini ikutan Bradley Cup, di mobil LC70-nya 4x4 Engineering ini baru aja nambahin rock slider. Rock slidernya ini benar-benar arahnya lebih untuk siap ngelewatin jalur-jalur batu yang di hari ini juga akan kita lihat, akan nanti juga dites sebelum hari Minggu, akan berubah menjadi trek kompetisinya. Jadi ini salah satu items yang juga penting untuk ngelindungin bodi bagian bawah sini supaya nggak gampang bonyok ya kalau kena sama batu. Nah sekarang kita udah geser ke belakang nih buat ngeliat country suspensionnya untuk yang bagian belakang sini teman-teman. Jadi kalau yang belakang itu kan LC70 masih pakai per daun. Jadi dia kelengkapannya itu per daun sekaligus juga dengan antingnya ya. Ini juga udah diganti jadinya nggak pakai bawaannya. Plus pastinya untuk shock breakernya di sana. Kalau misalnya overall saya ngelihat tracknya sih ya, sebenarnya kan kalau kayak rock rolling gitu kita emang butuh fleksibilitas yang tinggi dari suspensi. Emang biasanya kalau ngomong suspensi yang lebih fleksibel gitu, kita lebih bisa berbicara menggunakan coil spring atau per keong ya. Cuma tadi minimal abis diajak muter, nyobain sebentar, ngelihat fleksibilitasnya dari per down-nya, hitungannya sih cukup oke sih. Jadi dia masih ngelihatnya, wah cukup bisa kompetitif nih. Minimal ngelawan mobil-mobil lain yang juga masih suspensinya modelnya per down seperti ini. Ya, ini yang benar-benar bikin saya juga nggak sabar ya, sambil juga ngelihat kurang lebih seperti gimana sih persaingan atau kompetisi off-road di Jepang. Wah, ini akan jadi pengalaman yang luar biasa nanti hari Minggu. Dan yang terakhir di bagian belakang teman-teman, ini udah ada tambahan tangga ya, yang mana ini juga keluaran dari 4x4 Engineering. Asik sih, so far sih ngelihat dari kualitasnya ya, build quality-nya gitu, finishing-nya ini oke banget nih. Jadi mau ditaruh di mobil baru sekalipun, apalagi yang terlihat prestis ya seperti Land Cruiser pun juga ngelihatnya oke banget gitu, masuk banget, sangat blending banget gitu dengan karakter si mobil yang prestis ini. Oh iya, kemudian buat bumpernya, ini juga yang belakang sebenarnya sama kayak depan, jadi udah di custom, tapi sejauh ini sama-sama masih konsep aja, masih belum dijual massal ya. Tapi kayaknya sih tinggal tunggu aja nantinya 4x4 Engineering udah ngeluarin line up lengkap produknya, baik itu untuk Land Cruiser 70 ini atau mungkin untuk model-model mobil lainnya. Dan sekarang teman-teman, sebelum kita ngetes, kita sapa dulu nih teman-teman dari Bradley Wheels Indonesia dan juga kedatangan langsung ya, ditemani sama 4x4 Engineering. So we have Mr. Taku in here and Mr. Guy. Hello. Thank you for welcoming us in Japan. Thank you for coming. Yes, thank you so much. So I just said that today we're going to have the testing and also take a look at the track. And we already see you try the Land Cruiser on the rock area. And I think it's quite hard. But do you think for the Sunday Bradley Cup it will be more harder or because raining. like that? Because raining. So it will be more muddy on the other side. condition. Okay, okay then. So how many participants will be on Sunday? 62 or 5. Wow, Yeah. from 60. all around Japan. Yes, around Japan. 60. Yes. 60, around 60 from all around Japan and one from Indonesia. Oh yes. One from Indonesia. But I'm not alone because I have so many supporter in here. Jadi teman-teman ini thank you banget nih karena teman-teman Bradley Wheels Indonesia juga semua datang support, datang ke sini juga. Cheerleaders ya, cheerleader.
Ini benar-benar kesempatan emas karena sebelumnya Bradley Cup itu All Japan partisipannya, tapi kali ini dapat kesempatan untuk kita dari Indonesia bisa ngeramein juga. Semoga nanti nextnya juga makin rame lagi ya dari Indonesia juga ini lagi. Setidaknya untuk sekarang ini Bradley Wheels Indonesia menjadi pionirnya. The first one, foreigner who come here to compete, right? Yes. The first time. Yeah, Wah, there is some good moment for us then. Special guest. Special. We are expecting your performance. Okay. So, what is the next agenda after this? We're going to do some testing. Yes. Okay. We will have some additional tests Okay. for you Okay. for Okay. for making you champion. Oh, you put more pressure to me then. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi. We're going to continue to the testing and let's see what is the excitement that we will give to all of you. Oke, thank you, thank Mr. you. Taku. Thank you, Mr. Guy. Thank you. Wah, alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah selesai testingnya. Langsung dikasih menu lengkap ya, dari mulai yang tanah, naik turun, sampai bebatuan, semuanya hari ini dipelajarin dan kurang lebih tadi adaptasi dulu sebelum nanti hari Minggu. Ngomong-ngomong, di belakang saya nih, ini adalah mobil yang disewain di Sanage Adventure Field. Ada 70, terus ini juga ada RAV4 sama Corolla Cross. Ini tetap ada yang crossover ya, karena emang ada juga trek yang buat crossover yang ringan-ringan. Yang penting dia all-wheel drive. Terus di sebelah sini ada Hilux, sama ini juga disewain juga. Terus ada Prado 150, dan ada Prado 250. Lengkap teman-teman. Tapi ini belum semua ya, soalnya di sebelah sana juga ada 80 sama 300 yang sama bisa disewain juga. Cuma ya itu dia, sayangnya ini hanya bisa disewa untuk yang punya SIM Jepang atau SIM yang memang diakui di Jepang. Sayangnya kalau Indonesia enggak. Kalau kayak saya gini sekarang dapat kesempatan gini kan soalnya emang ikut event ya. Jadi memang regulasinya berbeda. Jadi alhamdulillah tetap bisa nyobain track ini. Yang mana kalau teman-teman ingat video tahun lalu pengen nyobain di track Sanage ini nggak bisa ya. Karena kalau itu dia kemarin terkendala dengan SIM, tapi alhamdulillah nih sekarang dapat kesempatannya. Nah, ini sekarang mobilnya udah dibersihin, udah dicuci. Enak banget ya fasilitasnya ya. Jadi ada kolamnya buat nyebur dulu, bersihin ban, habis itu baru dicuci fullnya sampai bersih setelah kita udah lewatin kolam bannya. Balik bersih lagi, tapi ya nanti siap-siap ya, sebenarnya lusa kembali lagi kotor nih. GDJ 76-nya. Ya, paling kurang lebih gitu teman-teman. So far sih seru banget ya, benar-benar nggak percaya juga sampai hari ini aja itu juga udah jadi pengalaman yang luar biasa. Juga nanti pas hari Minggu waktu kita mulai ikutan Bradley Cup Challenge-nya. Jadi mungkin untuk sekarang segitu dulu teman-teman. Tungguin aja untuk video part berikutnya. Yang pasti sekarang ini udah mau jam 5:30 sore, jadi kita segera berpamit. Thank you yang udah nonton dan udah support. Kita ketemu lagi di video Jajelogi yang berikutnya. Oke, dadah.